Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wafaq wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq wa tayyaba asraral qasidina bi tibi thanaihi fid dini wafaq wasaqa arbaba mu'amalatihi min ladhidin munajatihi syaraban adbal madhaq wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatis sabaq salatan wa salaman ila yaumit talaq asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan sofa mawriduha warab narju bihan najah min narin syadidatil ihraq wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asraful khalqi alal itlaq alladhi usriya bihi alal buraq hatta jawaza sab'at tibaq amma ba'du faya ayyuhal ikhwan usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih bimtithali awamirih wa ijtinabi nawahih qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Beliau tidak hanya memberikan kita nikmat sehat, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani, tapi juga Beliau memberikan kita nikmat yang tidak ada harganya dalam bentuk nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat ihsan, sehingga kita masih bisa berkumpul untuk nantinya melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Sayyidul Anbiya wa Khairul Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya akan kita tunggu-tunggu syafaat dari beliau kelak di yaumul kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah singkat ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama berusaha menjaga serta meningkatkan iman dan takwa kita, karena iman dan takwa inilah yang nantinya akan menjadi petunjuk, akan menjadi guide kita, baik itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ditanya bagaimana cara meningkatkan takwa itu, yakni dengan cara tidak lain dan tidak bukan kita senantiasa lebih semangat lagi ketika menjalankan segala perintah Allah dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dengan upaya inilah kita akan mampu terus berada dalam jalur yang telah ditentukan oleh agama, sehingga tidak melenceng dan tersesat ke jalan yang tidak benar. Tentu saja hal ini dibarengi dengan kita itu senantiasa bermunajat kepada Allah, supaya kita diberikan kekuatan untuk melewati segala ujiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang kehidupan di dunia itu seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang kita lalui tidak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman,
masa kini sebagai kenyataan, dan masa depan sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu yang jelas agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan. Dan ketakwaan dan keimanan ini juga lah yang mana akan menjadi rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan. Dalam suatu firman-Nya Allah Ta'ala telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Surah Al-Baqarah ayat 197, yang mana kalau diartikan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri berhenti istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Contoh, kita sedang perjalanan dari Jogja ke Surabaya dengan melewati tol, maka kita akan berhenti di beberapa rest area. Untuk apa? Untuk mengembalikan tenaga kita, untuk mengembalikan fokus kita supaya kita selamat sampai tujuan. Begitu juga dengan kehidupan di dunia, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung, sekaligus kontemplasi yang dalam bahasa kita atau dalam bahasa agama kita disebut dengan muhasabah. Pentingnya muhasabah ini bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertutur, Bismillahirrahmanirrahim, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian atau introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Dan hiaslah diri kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar atau yang kita sebut yaumul hisab. Dalam sebuah hadisnya yang mana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW juga telah berkata, Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang senantiasa menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib telah menyimpulkan beberapa manfaat muhasabah. Manfaat muhasabah yang pertama yaitu sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan muhasabah kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini, mana kelebihan yang bisa kita perkuat dan mana kekurangan yang harusnya kita tutupi. Sekali lagi, pasti tiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Manfaat muhasabah yang kedua yaitu sebagai upaya memperbaiki diri. Dengan introspeksi atau muhasabah, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri kita yang kemungkinan harus kita perbaiki, harus kita perkuat di masa yang akan datang. Sekali lagi, manusia itu sangat wajar berbuat kesalahan. Bahkan di dalam suatu qaul dikatakan al-insanu mahallu khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka sangat wajar ketika seorang manusia itu melakukan kesalahan, wajar sekali. Tapi sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang baik, kita hendaknya ketika melakukan kesalahan, kita harus segera mengintrospeksi diri kita sendiri supaya apa? Supaya nantinya kita tidak melakukan kesalahan itu lagi. Manfaat muhasabah yang ketiga yaitu sebagai momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh lika-liku, maka kita bisa melewati lebih hati-hati lagi ketika akan melewatinya. Jadi dikatakan dalam suatu pepatah
bahwasanya keledai saja itu tidak akan jatuh dalam satu lubang yang sama. Apakah manusia yang lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih berakal daripada seekor keledai akan jatuh di dalam lubang yang sama? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala dan mampu melewati segala cobaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.